Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Temi Wijaya yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang analisis risiko bursa efek syariah. Sebelum itu, perkenalkanlah, nama saya Lutfillah. Saya dari Fakultas Agama Islam kelas 6A Ekonomi Syariah. Untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan tentang latar belakang, yaitu tentang judul yang telah dibuat, yaitu tentang analisis risiko bursa efek syariah. Latar belakang, Islam merupakan agama yang bersifat universal serta dapat memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat Islam. Kita dapat melihat peranan positif yang dibawa oleh Islam di masa kejayaannya dahulu dengan melihat perkembangan peradaban umat Islam, umat manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dengan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi. Para hadirin, para penonton, para pemirsa, bahwasanya kita kenal bahwa dalam bermuamalah, bertransaksi bukan hanya di zaman sekarang yang ada, melainkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang tentang pekerjaannya, yaitu, ya Rasulullah, ayul kasbi atyabu, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaitu amalur rajuli biyadihi, itu pekerjaan seseorang dengan usahanya sendiri. Dikarenakan dari pekerjaan dari hadis tersebut bahwasanya menunjukkan muamalah mulai sejak dulu di zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, sehingga kita menyaksikan sendiri muamalah, bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita, baik kebutuhan primer maupun sekunder, adalah kebutuhan kita. Kemudian pengertian investasi. Banyak sekali yang menjelaskan tentang pengertian investasi. Investasi di sini adalah suatu atau suatu jenis daripada muamalah, yaitu bertransaksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Adalah poin yang pertama dalam bermuamalah dan bertransaksi, yaitu untuk memenuhi keuntungan, untuk memperoleh keuntungan dan juga menghindari kepada kerugian. Pasti orang yang akan bertransaksi, berinvestasi akan memandang hal itu dengan mulai beberapa pertimbangan agar wujudnya, tujuannya dalam investasi, transaksi yang dilakukan oleh seseorang itu dapat terlaksana. Kemudian, investasi sering diartikan sebagai kegiatan menyisihkan sebagai dana untuk ditempatkan pada sarana investasi dengan harapan dapat memetik nilai ekonomis di kemudian hari. Pada umumnya, investor akan memilih untuk menginvestasikan dananya dengan mempertimbangkan finansial, yaitu mempertimbangkan imbal hasil dan risiko, yaitu yang sudah dijelaskan barusan bahwasanya poin utama seseorang melakukan investasi yaitu untuk mendapatkan imbal hasil, mendapatkan untung. Itu adalah poin yang pertama kan. Tapi dalam berinvestasi tidak akan luput dari yang namanya risiko. Risiko karena hidup adalah pilihan, pilihan adalah risiko. Kemudian investasi merupakan sebuah penundaan konsumsi masa kini yang dimasukkan ke dalam proses produksi yang produktif dan hasilnya untuk konsumsi mendatang. Suatu mendatang dari sekarang kita seumpamanya melakukan investasi dengan harapan suatu mendatang ketika ada kebutuhan. Dan baik kita membutuhkan suatu dana dalam investasi kita, itulah adalah peran penting kita melakukan investasi zaman sekarang untuk memperoleh bekal di masa yang akan datang. Kemudian pandangan Islam tentang investasi, yaitu sebagai agama yang bersifat paripurna dan juga komprehensif, Islam juga memiliki aturan-aturan yang dapat ditetapkan secara universal tanpa memandang agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang, termasuk mengatur aktivitas manusia dalam bidang perekonomian, termasuk juga kegiatan investasi. Dikarenakan
Islam sudah mengatur sekian baik mungkin agar kegiatan-kegiatan manusia yang dilaksanakan setiap harinya dalam membutuhkan kebutuhan primer maupun sekunder dengan sangat baik. Dikarenakan kenapa Islam sudah mengatur agar tidak ada kerugian-kerugian yang akan dirasakan oleh pihak lainnya. Itu Islam sudah mengajarkan. Kemudian investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan juga teknologi ataupun pengetahuan. Konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Investasi jika kita memandang investasi pada zaman Rasulullah pastilah tidak ada, tetapi perubahan zaman yang sangat mendukung kepada yang menuntut kita kepada persaingan, maka investasi di sinilah akan muncul dalam zaman, yaitu dalam zaman yang sangat modern yang telah kita rasakan, yaitu kita membutuhkan investasi. Kemudian ada salah satu pendapat etika merumuskan pengertian etika kepada 3 pengertian juga, yaitu pengertian dari nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, kita harus mempunyai norma-norma, baik norma kemanusiaan dan norma-norma yang lainnya, untuk menjadi sebuah landasan kita untuk mengatur tingkah laku kita ketika kita melaksanakan investasi ataupun transaksi. Yang kedua, pengertian dari kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Etika merupakan sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Karena dengan kita mengetahui ilmu, maka kita akan bisa membedakan tentang perkara yang baik dan maupun perkara yang buruk. Kemudian Islam sudah juga selain itu Islam juga mengatur rambu-rambu yang perlu kita sadari, perlu kita kenali, yaitu salah satunya investasi yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba. Karena riba ini adalah suatu perkara yang sangat merugikan kepada salah satu pihak. Contohnya riba, kalau kita kenal dalam secara bahasa, riba itu adalah ziyadah, yaitu bertambahnya. Ketika kita melakukan investasi maupun transaksi, yaitu semisalnya kita menukar suatu barang dengan mutamathil, yaitu itu adalah salah satu contoh riba. Kemudian terhindar dari unsur gharar, yaitu tipuan, yang salah satu pihak tersebut itu tidak mengetahui kepada perkara yang akan menjadi barang transaksi. Kemudian terhindar dari unsur judi, terhindar dari unsur haram, terhindar dari unsur subhat, yaitu hal-hal yang tidak jelas baik dalam segi barang yang akan dilakukan transaksi ataupun sebagainya. Penutup yang terakhir dari pembahasan yaitu tentang perkembangan investasi syariah di Indonesia tak lepas dari pengembangan keuangan syariah nasional, baik dari aspek kelembagaan keuangan syariah dan infrastruktur penunjangannya, keahlian dan perangkat regulasi serta sistem pengawasan, dan juga literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Berbagai sinergi aktivitas ekonomi syariah yang secara timbal balik juga saling mendukung kepada industri makanan, produk kosmetik dan obat-obatan halal, fashion dan muslim, dan pariwisata syariah. Sekian dari saya. Jika seandainya ada salah satu penjelasan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.